Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti Galaksi dengan NIM 2502011010084. Baik, aku akan mempresentasikan tentang ekonomi mikro, pengertian program keluarga harapan. Yang dimana program keluarga harapan itu sebuah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kapan ditetapkannya PKH ini? Program Keluarga Harapan itu ditetapkan pada tahun 2007 melalui Kementerian Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan. Di era pemerintahan siapa sih PKH ini ditetapkan atau ditentukan? Nah, program Keluarga Harapan ini dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada era pemerintahan Joko Widodo sehingga saat sekarang masih dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Adapun landasan hukum yang melindasi program Keluarga Harapan ini, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang menjadi landasan filosofi PKH sebagai wujud perlindungan sosial. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SDSN yang menjadi landasan hukum yang lebih spesifik untuk pelaksanaan program jaminan sosial. Dan yang ketiga, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 merupakan dasar hukum yang lebih teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan PKH, persyaratan peserta, dan kewajiban dan hak penerima manfaat. Adapun tujuan dari program Keluarga Harapan ini, yang pertama untuk mengurangi angka kemiskinan, yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa ke depan, dan yang ketiga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin. Adapun proses pelaksanaan kebijakan program Keluarga Harapan ini, yang pertama pendataan dan validasi, yang dimana data penerima PKH itu diperbaharui selama 3 bulan sekali yang berasal dari DTKS dan data P3KS serta data Bappenas. Yang kedua, penyaluran bantuan. Bantuan tunai disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan atau 4 kali dalam 1 tahun melalui bank penyalur. Yang ketiga, pendampingan dan edukasi. Pendampingan melakukan pertemuan kelompok untuk memberikan materi seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dikenal dengan modul pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yang keempat, itu ada persyaratan dan komponen bantuan. Bantuan diberikan seperti ke ibu hamil, anak balita, anak sekolah dari SD, SMP, SMA, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, ada tujuan dan evaluasi. Tujuan utama PKH itu untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan membantu keluarga miskin agar lebih mudah mengakses kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir, saran pendamping. Pendamping berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Untuk sasaran penerima program Keluarga Harapan itu, pertama itu ibu hamil atau ibu menyusui, yang kedua anak usia 0 sampai 6 tahun, yang ketiga anak SD, SMP, dan SMA, yang keempat lansia di atas 70 tahun, dan yang terakhir itu untuk penyandang disabilitas. Besaran bantuan PKH itu untuk ibu hamil dan masa nifas itu 750.000 per tahap atau 3 juta per tahun. Untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu ada di angka 1,5 juta per tahun. Dan untuk anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA itu ada di 1 juta per tahun untuk setiap anaknya. Bantuan PKH itu disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali untuk memastikan penerima dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak dari kebijakan penetapan program Keluarga Harapan ini dari sisi mikroekonomi, yang pertama peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang dimana PKH meningkatkan rata-rata pengeluaran keluarga penerima sehingga kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi. Yang kedua, peningkatan akses dan pengeluaran pendidikan. PKH lebih mampu membiayai pendidikan anak-anak sehingga kualitas sumber daya manusia di masa mendepan itu meningkat. Yang ketiga, peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Penerima memanfaatkan layanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, anak-anak dan lansia dan disabilitas.
Yang keempat, stabilisasi ekonomi rumah tangga sebagai jaminan bagi keluarga miskin, membantu mereka untuk mengatasi masalah ekonomi dan tidak perlu mengambil resiko seperti menjual harta-harta benda. Dan yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi lokal atau multiplier effect. Peningkatan konsumsi rumah tangga penerima PKH menciptakan perputaran uang di pasar dan warung. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan menggerakkan ekonomi mikro. Baik, segitu aja presentasi dari aku. Maaf ada salahnya dan ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.